Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat bergabung di Market Preview 12 Juni 2020. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan profit yang luar biasa dari market. Amin. Baik. Seperti biasa, di Market Preview ini bertujuan untuk membuat trading plan ya. Menganalisa pair-pair mana aja yang berpotensi dan pair-pair mana aja yang kita abaikan untuk hari ini. Oke. Karena trading tidak terlepas dari sisi fundamental, kita juga harus melihat fundamentalnya ya. Rilis data ekonominya. Oke, Pak. Hari ini jam 1 siang itu ada data GDP dari UK, dari Inggris. Diprediksi menurun menjadi minus 18,6% yang sebelumnya di minus 5,8%. Ini menandakan tingkat gross domestic produknya ini ataupun pertumbuhan ekonomi di Inggris itu melambat. Ya. Sampai minus ini berarti sangat melambat. Ya, dan ini perkiraannya itu jauh dari hasil bulan sebelumnya. Ini bisa berdampak buruk kepada ekonomi. Kalau secara teorinya itu berdampak buruk bagi mata uang sterlingnya ya. Jadi GBP itu berpotensi nanti bakalan lanjut turun lagi, Pak. Sama halnya seperti FOMC kemarin ya. Respon awalnya itu bukan ya. Respon awalnya itu dia turun dulu, habis itu naik, habis itu baru turun. Ya, bolak-balik. Jadi kalau kita bicara, kita analisa FOMC-nya dipertahankan dolarnya menguat, ya benar juga respon awalnya turun. Kita bilang juga impact-nya itu jikalau suku bunganya dipertahankan dolarnya melemah, benar juga ya, karena harga sempat naik. Nah, itu Pak, maka kita harus combine dengan technical analisisnya. Ya. Jangan single dengan teori fundamental, kita langsung eksekusi di market. Hasilnya nanti bisa kacau balau. Yang udah kita combine aja masih ada potensi untuk kacau balau, apalagi tidak. Oke, itu untuk jam 1 siang. GDP. Jadi jam 1 ini kita bisa menunggu momen ya. Dan sama juga jam 1 siang nanti ada manufaktur produksi ya. Ini produksi barang-barang di sektor manufaktur sama juga. Kalau secara teorinya kalau dia meningkat itu bagus, kalau dia menurun itu jelek. Nah, ini dia menurun nih. Ya, meningkat dari bulan sebelumnya ya. Lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Tingginya ini apa ya? Lebih tinggi angkanya yang bulan sebelumnya minus 4, diprediksi nanti minus 15. Ya, jauh turunnya dari bulan sebelumnya. Nah, ini kalau jadi bisa dikatakan jam 1 siang ini bisa cari momen-momen sell lah Pak. Ya. Bagaimana teknikalnya nanti kita lihat nanti. Dan nanti malam jam 9 malam ini ada prelim UOM Consumer Sentiment. Ini adalah survei indeks di sektor konsumen, Pak. Nah, jadi ini artinya kalau hasil rilisnya itu meningkat, ini bagus, ya, bagus untuk ekonominya dan untuk dolarnya teorinya sih bagus, ya. Kalau dia menurun, dolarnya bakalan melemah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini supaya Bapak tahu ya, jikalau previews-nya ini ada warna merah, ada warna hijau. Kita tahu previews ini kan hasil rilis sebelumnya. Hasil rilis bulan lalu ya. Jadi kalau datanya itu yang dijadwalkan 1 bulan sekali, berarti yang di sini adalah 1 bulan 1 kali. Ya.
Kalau previousnya ini ada berwarna merah, ada berwarna hijau, artinya apa? Ada kesalahan data dari hasil bulan sebelumnya, Pak. Nah, jadi itu bisa terjadi. Jadi misalnya bulan sebelumnya kita lihat revisit from 73,7. Artinya bulan lalu itu dirilis 73,7. Ternyata setelah di cross check dirilis, ternyata hasil rilisnya itu yang benar itu angkanya adalah 72,3. Kalau di sininya nanti berwarna hijau, artinya lebih tinggi dari angka sebenarnya itu lebih tinggi dari hasil rilis yang dirilis sebelumnya itu, Pak. Ya. Nah, ini juga kita perlu perhatikan. Ya, makanya ini hanya sebuah angka. Ya, bisa juga di salah salah rilis. Tapi kalau yang warna hitam seperti ini, previewnya warna hitam seperti ini berarti benar bulan sebelumnya 5,8, setelah di cross check juga tetap memang angka sebenarnya itu adalah 5,8. Nah, ini perlu Bapak lihat juga. Ini contoh yang untuk hijaunya nggak ada. Nanti bakalan ada. Biasanya ada. Bapak bisa pantau-pantau aja, Pak ya. Oke. Jadi kalau dari sisi fundamental, hari ini itu ada sesi London, ada pound sterling, malam ada USD. Dari sisi fundamental, pound sterling ini berpotensi untuk turun. Ya, sedangkan dari USD sisi fundamentalnya berpotensi untuk naik. Sekarang kita lihat teknikalnya seperti apa, Pak ya. Oke, sekarang ke gold dulu. Gold ini bisa dikatakan secara daily-nya dia sideways. Ya, planning 2 hari yang lalu kita mencari momen sell, ternyata tidak adanya candle swing high-nya yang muncul ataupun candle pembalikan arah. Ya, ini kalau secara H1-nya belum ada lower low. Hanya ini dia sempat tertahan. Jadi dia kemarin menjadi candle bearish lagi, Pak. Kalau kita sell pun di area sini, ya, ini belum kena stop loss, ya. 1746-nya belum kena. Jadi masih pede lah untuk nge-sell. Yang belum nge-sell kalimatnya kalau mau spekulasi silahkan nge-sell, ya. Tapi tidak disarankan karena trennya belum terbentuk. Kita bilang trend up, dia belum trend up. Kecuali kita turun time frame H4. H4-nya juga nih serasa sideways, tapi dalam range yang lebar. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau untuk gold, belum ada pilihan nge-buy. Kecuali mau scalping, time frame-nya jangan daily, jangan H4. Bisa buka H1, ataupun M30, ataupun M15. Ya, cari ambil 1-2 poin. Nah, seperti itu. Tapi kalau secara harian ataupun swing, ya, gold ini jangan nge-buy, ya, karena ini kan resistennya, Pak. Area SL kita ini kan resistennya. Dan harganya itu tidak mampu breakout. Malah mencoba pembalikan arah. Dengan munculnya candle bearish kemarin, ya. Nah, seperti itu. Jadi gold, sekali lagi saya ulangi, kalau mau spekulasi boleh nge-sell. Yang udah nge-sell tahan aja, stop loss-nya di 1746. Kan udah ngitung manajemen resikonya, ya. Oke, itu untuk gold. Oil. Nah, oil di sini kita lihat harga mulai koreksi, tapi tetap gap yang di sini belum tertutupi, ya. Gap di sini belum tertutupi. Artinya apa? Ini sebenarnya peluang bagus bagi kita yang memiliki dana untuk menambah posisi buy. Sekarang kita lihat di mana posisi buy bagusnya itu di mana. Ya.
Ini harga sudah koreksi. Ya. Jadi kalau mau posisi Jadi kalau mau ngambil posisi, bisa ngambil posisi buy sekarang. Karena ini kan ada area resisten sebagai support. Dia sudah kena, Pak. Udah masuk area resisten become support dan sedikit lagi masuk ke MA. Ini secara time frame daily, Pak ya. Jadi bisa dikatakan ini long. Jadi mau ngebuy-nya itu parsial aja, Pak. Contoh sekarang kita buy 0,1. Nanti turun lagi, misalnya setiap 5 poin, di sini kita buy lagi, ya. Nah, turun lagi misalnya ke 26, ya, kita buy lagi, ya. Kalau harga untuk turun melewati low ini itu sudah berat, Pak. Ya. Jadi kalau harga melewati ini, low ini itu sudah berat sekali. Kalau bisa melewati ini dunia akan berguncang lagi, Pak, kayak kemarin. Di mana-mana beritanya. Jadi kita bilang nggak mungkin, ya kecil, sangat kecil kemungkinan. Jadi kalau untuk Bapak buat investasi dibandingkan di saham, ya saham pun berpotensi juga sekarang. Seperti saham-saham bank lokal, hampir seluruh saham saat ini berpotensi. Seperti BBRI aja tuh 3 minggu yang lalu itu bisa naik sampai 40%, Pak. Nah, tetapi kalau Bapak ada modal dibandingkan di saham, lebih baik di sini investnya. Di sini kelemahannya, ya resikonya itu hanya satu. Kalau rollovernya itu besar seperti yang terjadi di tanggal 17 ini kemarin sampai 6 poin. Di situ aja Pak resikonya. Tapi selama saya trading, rollover 6 poin baru terjadi pada 17 April kemarin. Ya, sedangkan Mei-nya itu hanya 0,05 poin. Nah, untuk bulan ini saya rasa pun nggak besar. Ya. Jadi seperti itu. Ini untuk oil. TP-nya tetap. TP-nya di 42 ataupun di 53. Ya. Kita anggap aja ke 42 buy sekarang. Di 42 itu ada sekitar 6 sampai 7 poin. Bapak entry satu lot, potensi keuntungan 50 sampai 60 juta. 60 sampai 70 juta. 0,1 6 juta sampai 7 juta. Berapa lama? Wallahu alam bisawab. Waktu harga di sini, berapa lama harga sampai sini kita nggak ada yang tahu. Ternyata hanya sampai 1 bulan lebih aja, Pak, udah sampai. Kalau boleh menganalisa, kemungkinan ini bakalan sampai sini nggak akan lama nih. Palingan 1 sampai 2 bulan ke depan. Itu pun udah cukup lama kayak Pak. Ya, itu. Oke, seperti itu oilnya. Sekarang GBP. Kita kasih signal berapa hari yang lalu, minggu lalu kena SL ya. Karena memang secara H1 itu sulitnya secara H1. Signalnya lebih sering juga ada kena SL. Tapi saya sempat dapat, Bapak bisa lihat di ya. Nah, ini saya sempat dapat 127 dolaran sama USD Kanada. Saya nge-sell ya, tetap nge-sell. Nah, sekarang kalau kita buka secara H4-nya, ini time frame H4-nya dia sudah reversal trend, Pak. Nah, jadi yang mau ngebuy udah nggak disarankan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat hitung penurunannya, dan di sini ada area support, sudah kena. Jadi kalau secara klasternya, ini adalah klaster antara Fibo dan area support resisten klasik.
Jadi ini sudah masuk area istilah itu kalau dalam indikator osilator ini udah oversold ya. Trennya memang naik, trennya memang sudah reversal trend ditandain dengan lower low. Bapak bisa lihat nih ya, lower low. Jadi harga itu ada potensi koreksi, lalu lanjut penurunan, Pak. Seperti itu. Sampai berapa koreksinya? Sampai di sini, Pak. Ini adalah area koreksi. Ya, level Fibo. Jadi untuk sekarang, kalau Bapak mau ngebuy karena dia sudah masuk area cluster ini seperti ini ya, sudah masuk area support juga. Bapak mau ngelawan tren, silakan ngebuy. Tapi jangan lupa stop loss-nya di bawah sini. Nah, itu sekitar 70-an pip juga, Pak. Nah, stop loss-nya dikasih space sedikit, Pak. 70 sampai 80, 700 sampai 800 pip. Ya. Nah, jadi kalau kita katakan ini sudah bisa buy, saya katakan ini sudah bisa buy. Seperti itu. Ya. Tetapi tidak disarankan karena ini melawan tren. Nah, gitu. Kalau Bapak ada pakai manajemen segala macam, buy aja, tinggal hitung aja Pak manajemennya. Tapi kalau balance Bapak udah tipis-tipis ya, nih silakan bisa ngambil posisi buy. Nanti sampai di atas ini baru nge-sell lagi Pak. Oh kalau Bapak mau lebih sabar, tunggu swing low-nya terjadi. Candle-candle pattern bullish-nya di H4 ini terjadi baru Bapak mengambil posisi buy. Kalau mungkin sekarang alasan Bapak kan, wow ini memang udah sampai area support Pak, cuman hanya saja candlenya ini masih power bearish. Nah, nunggulah Pak, nunggu lagi. Silakan. Tunggu nanti jam 12 sama jam 4 sore. Ataupun nanti nunggu jam 1. Mungkin jam 1 dia turun dulu berapa menit ya, habis itu harga berbalik naik. Silakan. Oke, sampai di sini paham Pak? Kira-kira bisa di komen ya. Untuk GBP USD, gold, dan oil. Sampai di sini gimana Pak? Harap di komen. Jelas Pak? Halo, dengar nggak nih Pak? Oke, kalau H1 yang lain. Nah, kalau secara harian sama juga Pak. Jadi kalau Bapak mau secara harian, kita buka dulu GBP USD. Ya. Nih, kita buka GBP USD. Kita buka H1 ya. Harian. Sama juga Bapak coding ya. Bapak coding seperti ini. H4-nya kita udah tahu. Trennya udah reversal. Kan gitu. Tanggap seperti ini. Lalu harga turun. Nah, kemarin kalau kita mau entry, nge-sell, ini bisa sell-nya di sini, Pak. Ini udah masuk area sell kemarin. Karena harga sudah lower low. Hanya saja dengan pengalaman kita yang udah 2 kali, di sini kena. Habis itu di sini pun kena. Ya, sehingga yang ini kemarin apa udah nggak saya up lagi signalnya gitu. Signal udah saya nggak up lagi, tapi saya tetap nge-sell kemarin di sini. Nah, gitu. Masa kita udah harus 3 kali berturut-turut momen H1 SL semua. Ternyata begitu tidak naikkan ke signal, malah profit. Nah, tapi kemarin di grup kayak Pak siapa ya? Pak Delon nih kalau di sini Delon. Nah, beliau Bapak ini tetap
ngambil posisi sell juga. Lumayan profitnya itu bisa sampai 400-an kemarin. Ya. Ngambil posisi karena berani ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak gunakan H1 ya. Ini kan kalau kita bicara swing low, dia swing low-nya itu yang bagus itu kan kalau dia mampu break yang ini karena low terakhirnya. Tapi kalau swing low yang tidak terlalu kuat, ini udah bisa nge-buy sekarang, Pak. Supaya kita lebih yakin, karena kan sifatnya trading ini kan pastinya kita nggak ada yang tahu, Pak. Semuanya itu butuh butuh mental spekulasi juga. Mental spekulasi ini maksudnya apa? Mental berani untuk mengambil resiko. Jadi kalau secara H1-nya ini swing-nya pun belum terjadi. Seperti itu. Kita kata pun ini doji. Doji-nya pun kan ini kan belum closing candle, Pak. Ya, kalau closingnya nanti seperti ini, kalau doji, tunggu candle 1 jam setelahnya. Kalau dojinya itu malah jadi bullish, ya, bullish nanti candle ini jam 11, jam 12 nanti dia jadi candle bullish, Bapak boleh lakukan entry. Seperti itu. Tapi kalau H4, itu aja. Jadi step dan harus kita jawab juga sendiri. Jadi tanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Begitu kita buka chart seperti ini, misalnya harganya kosong seperti ini, Pak. Mana? Nih. Kosong seperti ini, blank. Lalu kita tanya, kemana arah harga selanjutnya? Bagi yang newbie, yang belum mengerti ilmunya, bapaknya, kemana arah harga selanjutnya? Yang digunakan itu adalah insting pribadi, Pak. Pemikiran pribadi yang tanpa dasar. Jadi itulah yang kita sebut dengan udah kayak judi. Yang penjudi asli pun yang udah memiliki ilmunya, udah memiliki strateginya, itu udah nggak judi lagi. Nah, ya. Jadi pertanyaan pertama, kemana arah harga selanjutnya? Apakah arah harga selanjutnya bakalan naik? Apakah arah harga selanjutnya bakalan turun? Jadi kita nggak cerita buy dan sell dulu. Kemana arah harga selanjutnya? Naik atau turun atau dia hanya bermain sideways di area sini aja? Kalau Bapak belum bisa menjawab itu, Bapak jangan trade entry dulu. Bagaimana cara kita bisa menjawab pertanyaan kemana arah harga selanjutnya? Disinilah kita belajar bisa mengidentifikasi tren. Ya, jadi kalau kita lihat, oh ini trennya lagi naik, berarti ada potensi harga, probabilitas harga itu selanjutnya harga itu bakalan lanjut naik. Alasannya kenapa? Karena harga trennya masih naik. Nah, oh harga ini bakalan turun. Kenapa kok turun? Karena harga saat ini sedang berada di area resisten yang kuat. Ada potensi harga turun. Oh harga ini bakalan sideways. Kenapa kok bakalan sideways? Kita bisa lihat. Oh harga saat ini secara trennya low dan high-nya, lower high dan higher shadow high-nya itu tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah seperti itu. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Itu harus kita jawab. Siapa? Oke. Yang kedua baru kita entry-nya di mana? Seperti itu. Entry-nya di mana? Yang ketiga baru setelah entry-nya di mana baru jawabnya adalah pakai lot berapa? Ya, TP-nya di mana, stop loss-nya di mana, berapa lot yang saya gunakan, berapa resikonya, berapa reward-nya, seperti itu. Oke.
Jadi kalau secara 4, alasan kita entry ini nge-buy adalah harga sudah di area support dan harga sudah, kalau kita pun tarik Fibonacci-nya, harga sudah sampai di 1272 dan mendekati 1618. Jadi kita bisa melakukan posisi buy dengan resiko itu di bawah sini. Nah, seperti itu, Pak. Nanti sampai atas nih kita sell lagi. Apa alasan sell kita? Karena harga sudah lower low. Reversal trend, kemungkinan dia bakal lanjut penurunan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau secara H1-nya mau nge-buy silakan. Ya. Kalau masalah swing low, doji itu kan hanya konfirmasi aja, Pak. Ya, alasan alat bantu tambahan, indikator tambahan kita. Seperti itu. Ya. Aturan Fibo itu kita open posisi di Fibo berapa, Pak? Ya, jadi kalau untuk sekilas entry posisi menggunakan Fibo di 38, 50, 61, Pak. Sama 78. Nah, untuk lebih jelasnya menggunakan Fibo, silahkan ikuti webinar kita nanti malam. Kebetulan juga temanya itu adalah Fibonacci juga, Pak. Ya. Kesalahan dalam menggunakan Fibonacci, temanya nanti malam. Jam 19.20 ya. Jadi Bapak bisa ikut, Pak Komang nanti malam bisa siapkan waktunya jam 19.20, 30 ya, untuk mengikuti webinar ya, belajar edukasi kita seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Euro USD. Nah, Euro USD ini adalah gambar kita di 2 hari yang lalu ya. Saya mengatakan bahwasannya harga ini sudah sampai area resisten kuat secara time frame daily, sehingga yang ingin melakukan posisi sell silakan, dan ini stop loss-nya di area sini. Dan benar harga itu memang sempat naik dulu, cuman masih dalam area resisten. Dan kemarin semalam ternyata harga turun membuat swing high yang lumayan. Jadi kalau kita lihat closing candle daily-nya ini, sekarang pun kita lakukan entry sell nggak masalah, ya, no problem, Pak. Ya. Lalu sekarang untuk mencari posisi sell yang lebih oke lagi, kita bisa turun time frame. Ya, kita bisa turun time frame. Di sini kita lihat harga itu baru keluar. Nah, jadi kita bisa posisi sell di sini, Pak. Jadi harga tunggu koreksi naik, nanti kita bisa melakukan posisi sell lagi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau mau lebih sabar, tunggu H1. Kelemahannya apa? Menunggu seperti ini. Takutnya harga nggak sampai kemari, harga udah turun duluan. Itu aja kelemahannya. Ya. Jadi sell aja di sini, Pak. Nanti mau sell sekarang juga boleh. Ya, tapi kalau Bapak berdasarkan daily, mungkin kalau dia naik, Bapak tinggal nunggu, siap-siap aja stop loss-nya di atas, siap-siap untuk long. Tapi kalau secara H1 stop loss-nya di sini. Kelemahannya apa? Ya kena stop loss-nya pun secara harian, take profit-nya juga harian. Maksimal 1 hari setelahnya, Pak. Dari pengalaman saya kalau menggunakan H1. Menggunakan strategi ini ya. Seperti itu. Jadi tarik aja high-nya kemarin sampai low hari ini. Ya, entry sell di level 38 dan 50. Take profit-nya di mana? Nanti tarik lagi, Pak, Fibo yang sampai kemari. Nah, jadi bisa di sini. Nah, di sini pas juga dia dengan area support H1, Pak. Nah, jadi area ya TP-nya area sini nanti. Nah, seperti itu. Ini trading plan untuk Euro USD. Ya. Lalu selanjutnya USD JPY. Nah, USD JPY juga ini trennya udah lower low ya, lower low. Nah, ini dia membentuk swing
swing low, ada potensi untuk turun. Jadi kalau sudah panjang banget kayak gini juga, ini saya abaikan, Pak. Kalau Bapak mau spekulasi ngebuy, silakan closing candle ini Bapak ngebuy jam 12 nanti, stop loss jangan lupa di low-nya, Pak. Take profitnya bisa di 38 sini. Ini lumayan ya, ada 700 poin. 700 pip, tip SL-nya itu hanya 500 pip. Nah, jadi silakan, Pak. Tapi nanti sampai di sini saya nge-sell apa enggak? Sepertinya enggak, karena resikonya cukup jauh di atas. Biasa kalau panjang-panjang ini dia bakalan naik setengah, terus dia sideways, Pak. Tapi kalau momen sekarang ini pilihannya nge-buy, stop loss-nya di low sini, Pak. Lalu USD Kanada, kita lihat ya, USD Kanada dari minggu lalu itu saya sudah teriak-teriak untuk nge-buy. Alasan nge-buy apa? Ya, karena harga itu sudah sampai di area support dan benar ternyata kemarin itu dia balas dengan cukup signifikan dan take profitnya langsung dan semalam. Sedangkan saya clear itu 30 pip lagi menuju take profit udah clear. Ternyata tadi pagi langsung dihantam kena take profit, Pak. Subuh ya. Seperti itu. Dan seperti ini kita turun time frame H1, H4. Nah, kalau udah seperti ini, dia sudah higher high, reversal trend. Di mana Bapak mau ngebuy? Kalau H4-nya ya. Nah, Bapak bisa buy nanti ketika harga koreksi. Nah, seperti itu. Ini adalah area buy-nya. Kalau sekarang ngebuy enggak? Enggak potensial juga, Pak. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu, seperti ini, Pak. Ya, ini untuk USD Kanada. Jadi harga nunggu koreksi dulu, baru nanti bisa ngebuy di area sini. Kalau secara H1 sama juga, karena kenaikannya kemarin sangat signifikan. Ya, jadi tarikannya sama juga. Ini untuk USD Kanada. Aussie, ya, harga sempat turun, harga naik lagi. Ya, jadi kalau kita menggunakan pakai SL di sini, SL dulu, baru harga turun sampai TP. Nah, seperti itu. Makanya terkadang ada juga nggak menggunakan stop loss pun bagus juga. Menggunakan stop loss pun kadang-kadang dilema juga. Jadi makanya pintar-pintar kita untuk melihat kondisi market pada saat itu, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang untuk Aussie ini udah jelas, udah reversal trend banget. Ya. Nah, ini sama juga. Kapan mau nge-sell, tunggu koreksi. Rising wedge-nya udah habis, udah kena TP. Ini area sell-nya, Pak. Oke, ada pertanyaan? USD CAD saya kena SL minimal. Nah, kalau saya sendiri itu menggunakan stop loss-nya itu yang ideal. Karena memang saya sudah dari morning briefing kan, saya ini untuk long. Hanya saja kan ada beberapa nasabah nggak mampu menghitung resikonya. Tapi ya Bapak jangan langsung trauma apa itu. Ya, SL itu menyelamatkan equity kita juga. Selanjutnya kita lebih jeli aja, Pak. Ya. Oke, Euro JPY. Euro JPY ini adalah momen buy, Pak, kalau H4-nya ya. Kalau kita lihat daily-nya sama juga, nih trennya udah naik. Ini time to buy. Silakan, Pak, buy sekarang. Cuman resikonya ya lumayan jauh di sini.
kalau buy sekarang itu 4.000 pip, 0,1 aja $400. Yang equity tipis-tipis itu nggak mampu. Untuk take profitnya di sini Pak, 122.80. Jadi kalau buy sekarang 122.80, rewardnya itu sekitar 1.500 sampai 1.700, resikonya itu sekitar 4.000. Resiko 0,14 juta, rewardnya itu sekitar 1.500.000. Ideal kalau saya katakan itu sih masih ideal, ya. Kalau Bapak mau resikonya resikonya kecil, rewardnya banyak, jangan taruh stop loss di bawah sini. Taruh aja stop loss di low hari ini. Itu resikonya hanya 800 pip, tapi rewardnya bisa sampai berkali-kali lipat, bisa 300%. Kelemahannya apa? Lebih cepat, lebih beresiko kena stop loss-nya, Pak. Ya. Lebih potensial kena stop loss-nya, karena stop loss kita nggak di area ideal. Itu kalau untuk Euro JPY. Ini pun saya nanti kalau closing seperti ini mungkin akan saya buy untuk long ya. Tapi nggak saya naikkan signal, karena long signal apa, banyak teman-teman di sini itu nggak suka long, resikonya jauh juga nih, makanya nggak berani juga saya yang up signal. Tapi kalau untuk sendiri tinggal manajemen aja Pak. Oke, preview lagi ya. Untuk oil tetap bagus nih momennya ngebuy, karena harga turun dulu, sempat lagi kita untuk deposit, hajar lagi buy. Buy-nya secara parsial. Gold kalau mau aman abaikan dulu, tapi kalau mau ngambil resiko silakan, mau nge-sell. Momen buy-nya belum nih. Sell resikonya di high. GBP USD kalau mau follow trend tunggu aja harga naik sampai di sini baru kita sell. Kalau mau spekulasi nge-buy silakan, alasan buy-nya harga sudah di area support dan sudah sampai di area level ya support harmonik, yaitu level Fibonacci, udah sampai, nge-buy silakan. Euro ya, tunggu nanti H1-nya sampai level Fibo, kita lakukan sell. EJ bisa buy sekarang, tapi untuk long ataupun swing karena H4 dan daily. Ya, USD JPY sama juga untuk spekulasi, silahkan nanti mengambil posisi buy, stop loss-nya di low, TP-nya itu tarik aja Fibo dari high ke low di 107.80. USD Kanada nunggu koreksi turun baru untuk nge-buy. Ya. AUD USD nunggu koreksi naik untuk nge-sell. Dan terakhir Hang Seng. Hang Seng juga mengambil posisi sell. Tunggu naik untuk nge-sell. Nanti saya kirim ke grup Hang Seng. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Pak? Udah jam 11. Yang kalau Banda Aceh Jumatannya lama Pak, setengah 1, hampir jam 1. Ya. Euro GBP, oke, Euro GBP. Nah, Euro GBP ini kalau modelnya kayak gini, ini ada resisten, ini juga ada resisten. Kalau kita lihat daily-nya sideway Pak, bisa kelihatan ya. Daily-nya sideway. Kalau ini saya abaikan Pak. Ini dia sideway. Tapi kalau Bapak mau entry juga, lebih bagus sell, stop loss-nya di high sini. Ataupun Bapak mau nahan, tunggu aja di sini. Kalau memang betul-betul breakout dengan power, baru Bapak cut loss. Ya. Stop loss TP-nya di mana? Bapak bisa dari low sini ke kemari. Sorry. Ya. Take profitnya bisa di tengah-tengahnya sini, Pak. Jadi sell sekarang karena mumpung harga lagi di resisten, resikonya 300 pip.
Rewardnya sekitar 400 sampai 500 pip. Dow Jones. Nah, Dow Jones sama juga. Ya. Ini kalau secara daily-nya dia sudah masuk area buy. Cuman kalau mau nge-buy sekarang, lihat candle power Marbozu kemarin, kemungkinan hari ini tidak bagus untuk nge-buy. Kemungkinan minggu depan. Gitu, Pak. Tapi ini sudah harga sudah di area support. Ya. Jadi kalau untuk long, Dow Jones ini masih berpotensi naik. Cuman sekarang lagi koreksi, Pak. Kalau mau nge-buy sekarang, stop loss-nya di low sini, Pak. Nah, tapi kalau Bapak mau menunggu, tunggu aja candle konfirmasinya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau secara trennya naik, Dow Jones masih naik. Penurunan kemarin, penurunan 3 hari ini itu hanya sebuah koreksi. Nah, ini kalau secara 4, ya, bisa lakukan TP-nya di mana? Bapak bisa gunakan TP, bisa di 38 kalau mau nge-buy. Kalau mau cepat clear-nya ya, bisa di 50 di sini. Itu TP-nya. Oke, ada pertanyaan, Pak? Sudah 1 jam juga, kita hampir 1 jam ya. Sampai di sini paham, Pak? Jadi hari ini tuh banyak momen ya. Banyak momen dan banyak berpotensi untuk minggu depan tuh banyak entry lah. Beda dengan minggu ini itu ya yang kita lihat GU naik, 2 minggu ini naik, Euro pun naik. Koreksinya pun hanya tipis-tipis saja. Ya. Rollover CLR berapa ya, Mas? Itu nanti bisa kita lihat sekitar tanggal 15-an lah, Pak. Minggu depan tuh ada rollover oil. Cuman kalau bisa analisa saya analisa sih nggak besar juga. Mungkin kayak bulan lalu lah, Pak. Ya. Minggu depan baru kita bisa lihat berapa selisihnya. Satu lagi, Pak, XAU. Nah, kalau XAU tadi juga udah kita bahas, ya, bisa kita ulangi. Kalau untuk tren abaikan aja, Pak, hari ini. Tapi kalau Bapak mau berspekulasi dengan alasan harga ini sudah berada di resisten. Karena kemarin candle bearish, untuk spekulasi, kalau Bapak memang mau entry di gold, pilihannya nge-sell. Nge-sell sekarang, jangan lupa pakai stop loss di 17.46 ataupun di high-nya sekalian, Pak, di 17.64. Kalau Bapak mau nge-buy pun jangan lupa pakai stop loss. Misalnya mau nge-buy nih, ya jangan lupa pakai stop loss di low-nya sini. Seperti itu, Pak. Itu untuk gold. Kalau secara tren, ya, ini trennya belum jelas. H4-nya pun ini lagi berada di area resisten. Seperti itu. Oke. Kita sudahi, Pak, ya. Mudah-mudahan ini direkam, nanti akan saya upload ke YouTube saya. Silakan nanti ya. Nanti akan saya share, kalau yang masih mungkin ada yang lupa-lupa, silakan ditonton. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ya. Marilah sama-sama kita berdoa semoga pandemik ini segera berakhir sehingga aktivitas kita seperti biasa. Kita bisa buat seminar di kantor. Ya. Dan info lagi, nanti malam kita ada webinar, temanya itu cukup menarik, ya, cukup bagus, yaitu kesalahan dalam menggunakan Fibonacci. Nah, itu bagus juga. Dan info juga buat Bapak ya, yang ingin ikut kontes, ya, saya sarankan sih ikut ya. Minggu depan tuh mudah-mudahan kita udah bisa start kontesnya. Jadi yang mau deposit sekarang silakan deposit, buka akun sekarang, hubungi marketingnya, ya, hajar, tunjukkan hasil belajar Bapak.
yang ikut kontes nanti akunnya gimana, kalau ada kendala silahkan chat saya untuk konsultasi. Ya, jangan malu kalau biasanya kan kita ini sebagai trader kalau loss malu untuk konsultasi. Padahal pada saat loss itulah konsultasi, ya. Itu. Jadi kumpulin dulu loss apa alasan-alasannya baru tanya nanti. Ya. Jangan pertanyaannya, Pak, saya kok nggak profit gitu. Itu pening juga saya jawabnya, Pak. Ya, saya nggak profit, Pak. Kayak mana caranya supaya profit? Itu pening juga kita jawabnya. Ya kita jawab ya belajar, Pak. Apa kesalahannya? Oke, oke, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih juga. Sukses terus, sukses juga untuk kita semua. Saya akhiri dengan selamat pagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Pak.